entah karena perceraian ataupun karena meninggal. Hal pertama yang hilang itu adalah pertama kewibawaan dalam rumah tangga, terus kemudian kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan. Pasti akan merasakan dimana kita ngerasain sudah tidak ada lagi yang bisa kita jadikan panutan, tidak ada lagi yang bisa membawa kita sosok wibawa di rumah tangga, sulit mengambil keputusan. Itu kalau misalkan seorang ayah meninggal. Beda lagi lain cerita ketika seorang ibu meninggal gitu ya, entah karena perceraian ataupun karena meninggal beneran gitu. Ketika seorang ibu tidak ada, pasti yang terasa pertama kali adalah kehilangan rasa kasih sayang antara anggota keluarga biasanya, karena memang ibu pusat dari rasa kasih sayang, ayah pusat dari ketegasan dan juga rasa tanggung jawab. Jadi yang perlu kita sadarin dan juga perlu dijadikan pelajaran, yang pertama adalah mungkin sebagai anak laki-laki ya, kita harus bisa menjadi sosok pengganti bagi ayah kita. Pengganti yang seperti apa? Mungkin kita nggak akan pernah bisa menggantikan sosok ayah dalam keluarga kita, tapi kita bisa mengambil peran yang dulunya diambil oleh perannya itu sama ayah kita. Semisal kita menjadi sosok yang paling diambil wibawanya di dalam keluarga itu, kita membantu mengambil keputusan sulit di keluarga, kita meyakinkan semua anggota keluarga kita bahwa kita layak dipertimbangkan pendapatnya, dan juga yang kita pilih adalah hasil dari pemikiran yang terbaik dan juga mempertimbangkan hal terbaik untuk keluarga kita. Jadi intinya ketika kita ditinggal pergi oleh seorang ayah, artinya mau gak mau kita harus bisa belajar cepat untuk bisa menggantikan posisi ayah, bukan sebagai seorang suami tapi sebagai sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang ayah. Pertama, dia harus bisa mandiri secara finansial, bisa mewadahi dan bertanggung jawab semua masalah keuangan di keluarga. Itu harus ditanggung jawabi oleh anak laki-laki, khususnya anak laki-laki yang paling tua. Ada sebuah rasa malu kalau kita sebagai anak laki-laki tapi anggota keluarga kita masih kekurangan, anggota keluarga kita masih bingung dan khawatir untuk masa depan akan seperti apa, masih khawatir tentang kait ekonomi. Maka itu sebenarnya salah satu rasa malu yang paling utama bagi seorang laki-laki adalah jangan sampai membiarkan perempuan yang ada di anggota keluarga kita itu merasa kebingungan terkait masalah ekonomi. Sesulit apapun kita harus bisa mengambil keputusan yang pertama itu tentang ekonomi, tahu bagaimana arah ke depan yang mau seperti apa. Kita memiliki planning apa yang mau kita susul gitu, meskipun belum tahu arahnya seperti apa, tapi kita punya tujuan dan juga punya step yang mau kita capai gitu. Seenggaknya ada gambaran di kepala kita bahwa kita berniat untuk mencapai titik itu, dan hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Itu yang pertama. Kedua, kita meyakinkan semua anggota keluarga kita percaya dengan apa yang kita sampaikan. Bagaimana cara kita bisa dianggap dipercayai semua pendapat kita, semua omongan kita dalam keluarga, dengan cara kita membuktikan bahwa kita memikirkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan semua aspek dan juga mengambil keputusan dengan cara yang paling tepat dan juga dengan bahasa yang paling asertif. Asertif itu mengemukakan pendapat secara tepat dan juga tidak menyinggung berbagai pihak. Maksudnya adalah ketika kita sebelum kita akhirnya dipercaya oleh semua anggota keluarga kita harus menunjukkan dulu dari sikap kita mampu tegas, kita bisa mengambil beberapa keputusan sulit dalam hidup kita bisa berbicara dengan lantang dan juga secara terbuka menangani masalah-masalah yang ada di keluarga. Dengan kayak gitu, akhirnya anggota keluarga kita pun akan yakin kita bahwa semuanya akan digantungkan semua kepada anak laki-laki pertama. Poinnya di situ. Terus yang ketiga adalah sebagai pelindung, bukan dalam arti kita melindungi dari segala serangan, tapi melindungi dari hal-hal yang ditakutkan dalam sebuah keluarga, selama mungkin hilangnya rasa kepercayaan tetangga, terus hilangnya kewibawaan di antara sama anggota keluarga yang lain. Karena kita kan keluarga ini bukan keluarga besar ya, dimana di keluarga besar itu ada keluarga lainnya juga,
Dengan kita membuktikan bahwa kita bisa memiliki wibawa dan juga keberanian dalam mengambil tindakan dan juga keputusan-keputusan sulit, kita akan lebih dihargai dan lebih dipertimbangkan dalam pendapat-pendapat kayak gitu. Nah, kalau 3 hal itu tidak bisa dicapai, biasanya aspek yang pertama bakal muncul itu masalah kepemimpinan. Dan ketika di suatu keluarga kepemimpinan itu tidak ada gitu ya, tidak, nanti yang timbul adalah perpecahan antara masing-masing anggota keluarga. Bisa jadi akan ada perseteruan yang nggak bisa diselesaikan. Misal si anak A dengan si anak B akhirnya bertengkar dan tidak ada penengah di sana. Atau bisa jadi sang ibu dia tidak memiliki pelindung bagi dia untuk mewadahi dia, baik dalam tetangga maupun dalam internal keluarga. Maksudnya keluarga itu antara sama keluarga yang lainnya kan, masih dalam satu keluarga gitu. Semisal ada acara keluarga, ketika seorang ibu sudah tidak memiliki suami, biasanya dia akan mengalami berbagai intervensi tuh, gangguan-gangguan dari anggota keluarga yang lainnya gitu, karena dia sudah terputus nasabnya, karena dia yang menyambungkan dia kan hanya si suami saja. Karena memang ada beberapa kondisi yang seperti itu terjadi gitu, dan hal-hal kayak gitu kita bisa ambil pelajarannya, dan kalau bisa jangan sampai terjadi. Kalau jujur, kalau Daud sebenarnya Babeh itu adalah ayah tiri, dan memang waktu itu ada beberapa keputusan sulit yang akhirnya Daud ambil, dan itu kayaknya lebih terbaik. Bukan berarti bukan berarti semisal di beberapa hari kemudian ada beberapa hal yang mungkin dirasa kita sebagai anak udah nggak mampu lagi untuk mengarahkan orang tua kita ke arah yang lebih baik mungkin ya. Mungkin nanti kedepannya ada hal-hal yang kita nggak ketahui dan kita udah nggak bisa menghandle lagi, ya memang perlu diambil tindakan seperti itu, tapi hasil dari musyawarah dari masing-masing anak juga, karena itu tanggung jawab kita sebagai anak untuk memastikan bahwa keluarga ini tetap berjalan dengan baik. Dan juga gini, biasanya ketika orang baru meninggal itu pasti ada aja entah kawannya, entah tetangganya yang dari sisi yang kurang baik gitu. Misalkan dulu punya teman-teman yang dia itu tahu keburukan ayah kita, atau dulu dia bergaul di tempat yang kurang bagus gitu. Terus ketika ngobrol dia bahas-bahas tuh, misalkan ini contohnya kayak ayah Daud ya, misalkan, oh itu mah bapak kamu dulu sering tuh kita melancong bareng tuh nyari-nyari cewek gimana gitu. Nah kita bisa napis itu segera gitu, enggak, bercanda paling bapak mah. Atau kita cari cara yang paling asertif untuk bisa untuk bisa menolak perkataan itu. Karena kenapa? Ketika seorang mayit sudah dikuburkan, terus ada orang yang mengingat keburukannya dia di dunia, itu akan jadi pemberat juga bagi si mayit, karena ada orang yang masih mengingat keburukan dia. Makanya ketika sebelum disemayamkan, si mayit itu pasti ditanyain sama imam tuh, biasanya kita mensaksikan bahwa jenazah ini min ahlil khair, itu orang yang baik gitu. Nah ketika orang-orang bersaksi baik, ya udah kita jangan pernah membahas lagi hal buruk yang dulu pernah dilakukan, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Malah sunahnya adalah kita terus mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan si almarhum. Misalkan si almarhum itu dia rajin ke masjid, atau rajin sedekah, atau rajin senyum. Nah itu bisa menjadi penambah buat dia, karena itu masuknya ke dalam amal ibadah dan juga amal jariah. Perbuatan baik yang dilakukan ke orang lain dijadikan amal jariah, perbuatan ibadah yang dilakukan itu masuknya ke amal ibadah dia sendiri. Yang lagi terakhir, anak yang soleh. Kenapa anak soleh itu menjadi pahala paling kuat bagi orang tua? Karena dari situ akan ada pahala yang terus mengalir. Jadi semua hal kebaikan yang dilakukan oleh anak itu akan dibagi rata. Sebagian amalnya dibagi buat untuk anaknya, sebagian lagi untuk orang tuanya. Makanya ada juga istilah yang bilang anak itu adalah sebagai membimbing kita di jembatan Shiratul Mustaqim nanti. Iya, karena nanti setiap orang akan saling didampingi oleh amalnya dia juga, dan juga amal si anaknya. Ketika amal anaknya buruk, dia jadi nggak seimbang nanti di jalan Shiratul Mustaqim, dan itu bisa menyebabkan dia nggak bisa melewati jembatan itu. Kayaknya perkataan bahwa
anak itu adalah investasi jangka panjang gitu ya, karena itu anak akan amal-amal yang dilakukan oleh anak akan menjadi penambah pahala bagi si almarhum gitu. Dan biasanya sebenarnya banyak banget doa untuk seorang ini ya, untuk orang yang sudah meninggal banyak banget, tapi yang paling sahih dan paling terima itu singkat doanya sebenarnya. Doanya itu